Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang Maha melihat apa yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan. Sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW, penegak kebenaran di tengah kebungkaman. Sahabat penyimak Teguh Rahayu Slamet Channel, kita hadirkan satu kisah yang berbeda. Bukan cerita pengantar tidur, bukan dongeng negeri seberang. Ini adalah kisah tentang keberanian manusia-manusia yang memilih melawan sunyi, ketika pertanyaan sederhana justru dianggap ancaman. Judulnya, Kami Tidak Takut, di Balik Sebuah Ijazah. Kisah ini terinspirasi dari langkah tiga sosok, seorang ahli forensik digital, seorang pakar telematika, dan seorang dokter, yang tanpa saling janjian, menemukan satu benang merah mencurigakan, dokumen identitas seorang tokoh penting bangsa. Namun alih-alih dijawab, mereka justru dibungkam. Dituntut pasal berat, dianggap penjahat. Cerita ini kami susun sebagai narasi dramatik penuh hikmah, agar kebenaran tak lagi menjadi barang mewah di negeri sendiri. Disclaimer, cerita ini ditulis dalam semangat edukatif, literatif, karya refleksi imajinatif kritik sosial konsekuensi logis globalisasi informasi dalam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Cerita ini bukanlah tuduhan, bukan agitasi, apalagi penghakiman, namun jika penyimak menyerap imajinasi yang berbeda itu adalah bentuk karsa cipta rasa perspektif penyimak. Namun apapun itu diharapkan menjadi edukasi imajinasi nalar yang bermanfaat dalam hikmah bersama. Catatan, cerita ini terinspirasi dari unggahan publik di akun FB Joyce Maylor, tanggal 3 Juni tahun 2025. Semoga menggugah maslahat dalam hikmah. Selamat menyimak dengan bismillah. 1. Pertanyaan yang mengguncang langit. Semua bermula dari pertanyaan yang mestinya sederhana. Ijazahmu, boleh kami lihat? Tapi di negeri ini, pertanyaan sederhana kadang lebih mematikan daripada senjata nuklir. Lebih berbahaya dari makar, lebih menakutkan dari peluru kendali. Karena ia menggugat bukan sekadar selembar kertas, tapi seluruh bangunan legitimasi kekuasaan. Pertanyaan itu menggema di ruang sunyi akademik. Ia bukan datang dari pengangguran pencari sensasi, bukan dari pengasong gosip di sudut warung kopi. Tapi dari seorang ilmuwan, konsultan digital forensik bersertifikat internasional, bernama Rismon Sianipar, yang telah menjelajah Jepang dan Amerika, yang bisa saja terus hidup tenang dengan penghasilan miliaran, keliling dunia bersama istrinya tercinta. Tapi tidak, ia pulang ke negeri ini, digerakkan oleh sesuatu yang tidak masuk akal bagi para pecundang, kegelisahan ilmiah. Di tempat lain, seorang pakar telematika yang dikenal dengan ketelitian ekstrim terhadap data visual dan metadata, Roy Suryo, sedang melototi bar lembar digital yang beredar di internet. Sesuatu janggal, latar belakang berubah-ubah, pencahayaan tidak konsisten, rasio wajah tidak sinkron, wajah dan usia seperti bertengkar. Ia tidak bisa diam, lalu bicara. Sementara itu, seorang perempuan berdiri sendiri di pegunungan, Dr. T. Fauziah, perempuan intelektual yang hidup di dunia angka, hujan, dan langit. Ia bukan penuduh, ia pengamat yang sabar. Tetapi kali ini, ada sesuatu dalam tuh foto dan dokumen yang membisikkan, ini tidak biasa. 3 orang, 3 titik, 3 lintasan berbeda, tapi bertemu pada satu garis takdir, keraguan pada sebuah dokumen bernama ijazah. Mereka tidak janjian, tidak kong kali kong, tapi hipotesis mereka nyaris identik. Bukan hanya soal dokumen, tapi pola kejanggalan yang serupa. Seperti suara langit yang turun berulang dalam berbagai bahasa bumi. Dan ketika titik-titik itu menyatu, mereka sadar mereka tidak sedang bermain. Mereka telah nyentuh kawat berduri kekuasaan. Maka muncullah laporan polisi, pasal dengan ancaman 8 hingga 12 tahun penjara. Tuduhan pencemaran nama baik, menyebar hoaks, bahkan makar digital. Padahal, mereka hanya pertanyakan kebenaran dari sesuatu yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Jika sang tokoh miliki ijazah yang sah, tunjukkan, perlihatkan, verifikasi, selesai. Tapi nyatanya tidak, yang muncul justru kemarahan, pembungkaman, narasi kriminalisasi. Disinilah absurditas negeri ini menyapa logika sehat kita semua. Ketika seseorang bertanya, mana ijazahmu? Maka ia bisa dianggap pemberontak. Tapi yang tidak bisa menunjukkan ijazah, justru tetap duduk di singgasana, bertahta di panggung politik, dan menyuruh semua orang diam. Apakah kami takut? Tunggu, itu bab berikutnya, karena ketakutan tak lahir dari pertanyaan.
Ia lahir dari niat menutupi jawaban. 2. Kalau kami takut, kami tidak akan pulang. Kalau kami takut, kami akan tetap di negeri asing. Rismon Sianipar akan terus berada di Jepang dan Amerika, makan sushi dengan tenang, menyeruput kopi Seattle sambil menatap langit barat. Ia tak perlu tahu negeri ini sedang keropos. Ia bisa terus menjadi konsultan digital forensik untuk lembaga internasional, dengan gaji miliaran per tahun. Bisa ia dan Vivi, istrinya, lanjutkan hidup sebagai petualang dunia yang bahagia. Tapi ternyata tidak. Ia melihat ke belakang, ke tanah yang dulu ia injak pertama kali sebagai mahasiswa UGM, dan di sanalah ia melihat kejanggalan. Ada skripsi yang seperti hantu, ada, tapi tidak menyentuh tanah realitas. Ada ijazah yang terasa seperti bayangan, tampak, tapi tanpa dimensi. Kalau kami takut, Roy Suryo akan diam. Ia bisa tetap memoles koleksi mobil-mobil antik miliknya, dari Mini Cooper hingga Mercy klasik. Ia bisa traveling kemanapun, memotret kucing Persianya, mengajar mahasiswa soal metadata. Tapi tidak, ia malah memilih meriksa ulang foto tua di internet, membedah piksel dan bayangan, lalu terperangah sendiri, ini tidak masuk akal. Kalau kami penakut, dokter, Tifa tidak akan peduli. Ia sudah cukup dengan langit yang luas, buku-buku filsafat, dan rumus-rumus yang berbunyi dalam kepalanya seperti musik. Ia bisa terus menyepi, tapi tidak, sebuah foto seseorang yang menua sebelum waktunya, atau mungkin terlalu muda untuk sebuah waktu, mengusik anatominya, mengguncang fisiologinya. Ia menghitung dan mengukur, lalu bergumam, ini tidak nyambung. Mereka tidak berencana membongkar siapapun. Mereka hanya berangkat dari naluri keilmuan. Tapi ternyata ilmu hari ini bisa membuatmu dibenci. Bisa membuatmu diburu. Bahkan bisa membuatmu dibui. Karena di negeri ini, ilmu yang jujur adalah ancaman paling mematikan bagi kekuasaan yang curang. Maka ketika tiga nama itu, Rismon, Roy, dan Tifa, tiba di UGM, tanggal 15 April tahun 2025, tanpa janji temu, tanpa koordinasi, tetapi membawa semangat serupa, maka langit seolah bergemuruh. Mereka hanya ingin tahu, tapi kekuasaan rupanya ingin menghukum. Tiba-tiba mereka dituduh menyebarkan hoaks, dituduh mencemarkan nama baik, dituduh mengguncang stabilitas nasional. Apa stabilitas negeri ini memang berdiri di atas satu lembar kertas yang tak boleh disentuh? Apa sebuah ijazah lebih suci dari kitab dan undang? Lebih sakral dari nalar rakyat yang resah? Kami bertanya karena kami peduli. Kami menggugat karena kami mencintai. Kami bicara karena kami tidak ingin mati sebagai manusia yang menyaksikan kebohongan tapi memilih membatu. Kami tidak ingin berapu-ratuli di hadapan jeritan akal sehat. Kami tidak takut, tapi kami juga tahu, musuh yang haus kuasa akan menghalalkan segalanya. Bahkan mengubah ilmuwan jadi tersangka, dan pembohong jadi pahlawan. 3. Di negeri ijazah lebih suci dari kebenaran. Lihatlah negeri ini. Selembar kertas yang tak bisa diverifikasi, yang tak bisa ditunjukkan secara terbuka, tiba-tiba jadi alat pemujaan. Ijazah jadi pusaka, bukan alat bukti. Siapa pertanyakannya, disebut penghujat. Siapa ngoreksinya, dituduh makar. Padahal dalam dunia akademik, pertanyaan adalah awal dari ilmu. Tapi di republik ini, justru pertanyaanlah yang dilarang. Apa jadinya bangsa bila nalar ditangkap, lalu digantikan dengan kultus personal? 3 orang berdiri, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tak tahan melihat kebohongan dipoles jadi kebenaran. Mereka bukan musuh negara, mereka justru sedang menyelamatkan marwah negara. Sebab ketika kebohongan dibiarkan tumbuh, ia akan melahirkan sistem yang cacat dan generasi yang trauma. Apakah kau tidak merasa ada yang aneh ketika rakyat diminta percaya pada sesuatu yang tak boleh dipertanyakan? Ketika ijazah tak bisa ditunjukkan, tapi ngantangan kekuasaan bisa dengan mudah jangkau siapa saja yang bertanya, disitulah neraka akal dimulai. Tapi lebih mengerikan lagi ketika rakyat mulai terbiasa dengan ketakutan. Terbiasa diam, terbiasa menyembah wibawa palsu, terbiasa menertawakan mereka yang berani bertanya, padahal pertanyaan itu adalah hak asasi seorang warga negara. Apakah sebuah bangsa bisa maju jika rakyatnya justru menghujat orang jujur, dan memuja mereka yang bermain dengan dokumen negara? Mereka berkata, jangan tanya soal ijazah, itu urusan pribadi. Kalau begitu, ijazah jangan dipakai daftar capres.
Kalau memang itu rahasia, kenapa ditaruh di dalam berkas resmi pemilu? Kalau memang suci, kenapa tidak bisa dilihat rakyat? Negeri ini tidak akan rusak oleh mereka yang bertanya, tapi akan hancur oleh mereka yang membungkam pertanyaan. Richmond, Roy, Tifa tidak menggugat karena benci, tapi karena cinta. Cinta yang berani menanggung sakit. Dan apakah mereka takut? Kalau mereka takut, mereka akan berhenti sejak awal. Tapi justru setelah dilaporkan polisi, setelah diancam penjara, mereka makin berani bicara. Karena mereka tahu, diam adalah pengkhianatan terhadap akal sehat. Ingat, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Mereka tahu ayat itu. Dan mereka tidak ingin jadi manusia pengecut yang baca Al-Quran tapi takut berkata benar. Karena lebih baik dipenjara di dunia, daripada jadi penghuni neraka karena membiarkan kebohongan menang, pongah. 4. Negara yang gagal menjawab pertanyaan warganya. Apa artinya sebuah negara, jika untuk bertanya saja rakyat harus dibungkam? Apa fungsinya hukum? Jika lebih sibuk lindungi rasa malu penguasa daripada jawab rasa ingin tahu warga. Apa guna polisi, jika mereka lebih cepat nangkap suara daripada menangkap kejahatan? Republik ini sedang tenggelam dalam absurditas yang begitu kejam, ketika kebohongan jadi hal biasa, dan kejujuran malah dianggap kejahatan. Bayangkan, 3 orang anak bangsa, dengan latar belakang akademik, reputasi internasional, dan integritas yang terjaga, datang ke kampus tua alma maternya yang mereka hormati, bukan bawa bom, bukan bawa makian, tapi bawa pertanyaan. Pertanyaan yang seharusnya ditanggapi dengan dialog dan keterbukaan. Namun apa yang mereka dapat? Mereka dilaporkan ke polisi. Batiba, yang bertanya dianggap mengancam negara. Batiba, yang mencurigai dokumen publik dianggap menyebar kebencian. Batiba, yang ingin mencari kejelasan malah dituduh ingin menggulingkan kekuasaan. Sejak kapan bertanya jadi subversif? Sejak kapan cocokkan data jadi tindakan kriminal? Ini bukan soal politik, ini soal akal sehat, soal logika paling dasar dari sebuah peradaban. Jika selembar ijazah saja tak bisa diverifikasi secara terbuka, maka seluruh fondasi kepercayaan publik hancur tak bersisa. Rakyat bukan budak, yang harus percaya tanpa bukti. Mereka punya hak untuk tahu, dan hak untuk nolak dipimpin oleh kebohongan. Dan, celakanya, kasus ini bukan sekadar tentang satu orang. Ini soal budaya yang sedang kita wariskan kepada generasi, bahwa nipu itu bisa dilindungi, bahwa kebohongan bisa dilegalkan, bahwa suara kebenaran bisa dipenjara. Bukan hanya Roy Suryo, Richmond, dan Dr. Tifa yang terancam. Tapi seluruh rakyat negeri ini, yang hari ini nertawakan mereka, besok akan menangis ketika anak-anaknya tumbuh dalam sistem penuh kepalsuan, tanpa pegangan moral. Kita sedang berjalan menuju negara di mana suara hati harus bersembunyi, dan para pembohong tampil bak pahlawan. Inilah klimaks kegilaan amat hina, sebab yang sedang diserang bukan hanya 3 peneliti, tapi akal sehat bangsa ini sendiri. Dan siapa yang membiarkan? Kita semua, kita yang diam, kita yang rapura tidak tahu, kita yang milih aman, padahal tahu ada yang sangat salah sedang terjadi. Sebab sejarah membuktikan, tirani bukan hanya lahir dari penguasa, tapi dari rakyat yang memilih bungkam akan kebohongan. 5. Ketika penjara jadi ayat, kekuasaan jadi Tuhan baru. Ironi, tuh persatu pintu keadilan ditutup rapat. Bukan dengan argumen hukum, tapi arogansi. Bukan karena salah, tapi dianggap musik si kekuasaan. Roy Suryo, dicerca. Richmond Sianipar, diancam. Dr. Tifauziah, diburu. 3 nama, 1 dosa, cuma bertanya. Mereka tidak membakar kantor, tidak rampok anggaran, tidak tebar fitnah. Mereka cuma nyusun tong potongan anomali, konfirmasi kejanggalan, nyampaikan hasil kajian. Tapi bagi kekuasaan yang mulai gemetar, karena takut kebenaran terkuak, pertanyaan bak senjata mematikan. Untuk itu, mereka harus dibungkam, dilaporkan, dipenjara. Dengan pasal yang ditarik seperti karet dari tungkai kambing kurban. 8 tahun, 12 tahun. Bak ancaman bagi teroris. Apakah mereka pembunuh? Tidak. Apakah mereka pengkhianat negara? Bukan. Mereka cuma nolak jadi bebek yang cuma nurut matuk sampah kebohongan di wajah kekuasaan. Inilah bentuk baru dari tirani.
Ketika ketakutan dibungkus hukum, dan hukum dikendalikan rasa takut. Mereka yang berkuasa bukan hanya ingin bungkam lidah, tapi rampas akal sehat. Mereka tak hanya ingin kita diam, tapi paksa semua percaya, bahkan pada sesuatu yang terang-terangan janggal. Mereka ingin jadikan kebohongan sebagai norma, dan kebenaran bagai pelanggaran. Tapi sejarah selalu nertawakan rezim seperti itu. Sebab dunia ini tak dibangun dari kepalsuan, melainkan keberanian segelintir orang yang rela dihina dan disiksa demi satu hal, kebenaran. Dan jika kau hari ini milih diam, jangan heran jika kelak anak cucumu hidup dalam penuh rasa takut untuk berpikir. Mereka akan mewarisi keberanian yang tak pernah kau contohkan. Dan ketakutan yang dulu kau pelihara, akan jadi tembok mentalitas yang mengurung masa depan mereka. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Ayat tadi bukan ditujukan untuk penguasa saja, tapi untuk kita semua yang tahu, tapi milih berpaling, diam, bisu. 6. Kami tak takut, kami cuma tak mau gagal jadi manusia. Kini, kebenaran ada di tangan kalian, ditantang jujur menilai dengan hati jawab dengan nurani yang masih hidup. Apakah Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa adalah pecundang, atau pejuang kebenaran yang sejati? Inilah maklumatnya. Jika kalian kira, kami takut, maka kalian salah besar. Jika penakut, Rismond akan tetap tinggal nyaman di Jepang, Amerika, jadi konsultan digital forensik dunia, gaji miliaran per tahun, keliling dunia bersama istri tercinta, Vivi. Hidup damai, tanpa perlu natap rut-marut hukum Indonesia makin jelma jadi rimba tak bertepi. Namun yang gugah hatinya, sebuah kejanggalan akademik yang ia temukan secara kebetulan di alma maternya sendiri. Sebuah skripsi aneh, ijazah yang mencurigakan. Jiwa penelitiannya terpanggil, bukan oleh dendam, tapi oleh tanggung jawab moral. Jika Roy Suryo takut, dia bisa terus nikmati hobinya, fotografi, telematika, koleksi mobil antik, dan puluhan kucing eksotis yang dirawat penuh cinta. Tapi ia tergelitik, tuh foto digital dan dokumen berseliweran di internet nyimpan teka-teki visual yang tak bisa didiamkan. Maka, ditelahlah dan makin ditelusuri, makin banyak kejanggalan yang tak bisa disangkal. Jika Dr. Tifa gentar, ia cukup nyibukkan diri dengan epidemiologi lapangan, nulis buku, baca langit, rumuskan data, cintai kesunyian dan ketinggian tempat tinggalnya. Tapi munculnya dokumen aneh itu musik ketajaman analisanya, dari anatomi, psikologi, hingga behaviorisme, semuanya tampak tak sinkron, maka bertiga tak pernah janjian, tak saling kenal, tapi hasil observasinya berpadu pada satu simpulan. Mungkinkah dokumen ini palsu? Dan tanggal 15 April tahun 2025, tanpa skenario, tanpa publikasi, mereka bertemu di kampus UGM mencari kejelasan. Bukan untuk hukum pas siapa, tapi ingin tahu kebenarannya di mana. Namun balasan dari pihak yang merasa ditelanjangi oleh bukti dan pertanyaan ilmiah, adalah pelaporan pidana, ancaman penjara 8 hingga 12 tahun, mereka dianggap penjahat, bak teroris. Padahal jika hati mereka jernih, cukup tampilkan ijazah otentik, selesai. Mengapa justru bungkam? Kenapa menjarakan? Kami tak takut, kami terus meneliti, kami terus nulis, kami terus suarakan. Bukan karena kami berani, tapi kami tak mau gagal jadi manusia. Kami tidak ingin mati dalam hina, biarkan kebohongan besar terjadi di depan mata, lalu bersembunyi seperti pecundang. Penakut itu bukan kami, penakut itu kalian, yang milih diam. Yang ramai membuli tanpa membaca, yang nertawakan tanpa berpikir, yang bela, tapi bahkan tak sanggup bertanya. Kami tak ingin menghadap Tuhan kelak dengan kepala tertunduk, karena gagal gunakan akal sehat yang Allah karuniakan, diam akan kebohongan, adalah pengkhianatan terhadap kebenaran, yang terang. Ingat, katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit. Rasulullah Muhammad SAW